Halo teman-teman, apa kabar? Semoga di keadaan pandemi seperti ini kalian tetap sehat dan baik-baik aja ya. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, jadi pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Dilihat dari kekuatan berlakunya, kedaulatan dibedakan menjadi kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahannya sendiri, serta berhak mengelola sumber daya alam wilayahnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kebebasan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal sesuatu atau causa prima. Pelopor dari teori ini antara lain Agustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stahl. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas kekuasaan konstitusi. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan Jean-Jacques Rousseau. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Berdasarkan teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Peletak dasar dari teori ini, Jean Bodin, F. Hegel, G.J. Linnek, dan Paul Laban. 4. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. 5. Teori kedaulatan rakyat. Berdasarkan teori ini, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih, lalu penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyatnya. Pembagian kekuasaan dalam negara terbagi menjadi 3. Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Landasan yuridis kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Keenam, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi langsung yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa. Contoh pelaksanaan demokrasi tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, dan DPRD yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disingkat luber dan jurdil. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama, demokrasi parlementer, terjadi pada 1945 sampai 1959. Pada demokrasi parlementer, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai lambang saja atau kepala negara saja. Demokrasi parlementer berakhir saat dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Fase kedua, demokrasi terpimpin, terjadi pada 1959 sampai 1966. Pada demokrasi terpimpin, pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Dan pada masa ini terjadi beberapa penyimpangan. Di antaranya, yang pertama, Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 19. Kedua, Presiden membubarkan DPR membentuk DPR-GR dan pengangkatan Presiden seumur hidup. 4. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada masa demokrasi terpimpin, stabilitas politik dan ketatanegaraan tidak berjalan lancar dan muncul masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Puncak kekacauan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu adanya gerakan 30 September sebagai pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Pemberontakan tersebut mengakibatkan gugurnya perwira tinggi Angkatan Darat. Akibat ketidakstabilan politik, masyarakat mengajukan Tritura, 3 tuntutan rakyat, yang isinya bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga, dan perbaiki ekonomi. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin ditandai dengan adanya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Tidak lama kemudian, Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Fase ketiga, demokrasi Pancasila, terjadi pada 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru. Demokrasi Pancasila berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada demokrasi ini, masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang.
Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Fase 4, masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturannya. Masa reformasi mengacu pada prinsip pemisahan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pelaksana kedaulatan di negara Indonesia adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Nah, lembaga-lembaga negara itu diantaranya MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK.